Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 1, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah tentang telaah perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disusun guru. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafijah Salsabila Leonita Chan. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji ketiga. Asri Nur Rahmawati sebagai penyaji pertama. Dian Nelsi Opusunggu sebagai penyaji kedua. Juliani Sapitri sebagai penyaji keempat. Dan Melda Afrianti Saragi sebagai penyaji kelima. Pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama tentang konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Baik, terima kasih. Untuk konsep pembelajaran paradigma baru, di sini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter siswa yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, konsep pelajaran paradigma baru ini menggunakan proyek penguatan Pancasila, di mana di situ terdapat 6 konsep yang akan dimasukkan dalam proses pembelajaran intrakurikuler maupun di ekstrakurikuler. Nah, pada konsep pembelajaran paradigma baru ini berorientasi pada siswa dan masa depan yang berkelanjutan, kemudian mementingkan segi kognitif, fisik, dan emosional, dan juga guru sebagai fasilitator dan pendamping, di mana proses pembelajaran yang dilakukan itu akan bersifat kerjasama ataupun kelompok. Kemudian hasil belajarnya akan diukur dengan teks dan juga non-teks. Selanjutnya, untuk asesmen yang efektif, di sini asesmen maupun penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, di mana prinsip dari asesmen yang efektif ini diantaranya asesmen merupakan bagian terpadu pada pembelajaran yang dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya. Kemudian asesmen ini akan dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dari siswa. Kemudian asesmen ini harus bersifat sederhana dan informatif yang akan digunakan juga sebagai bahan refleksi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Akan dijelaskan oleh dia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana guru melakukan perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk capaian pembelajaran. Di mana tadi sudah diterangkan bahwasanya pembelajaran paradigma baru itu berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, paradigma baru ini juga berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik itu diberikan kebutuhan dan tahap perkembangannya itu sesuai dengan kognitifnya begitu. Selanjutnya tadi di situ ada asesmen. Asesmen tadi sudah dikatakan bahwasanya asesmen itu adalah suatu untuk mengevaluasi peserta didik, di mana bagaimanakah capaian pembelajarannya, bagaimanakah pengetahuannya, bagaimanakah sikapnya. Jadi di situ dia asesmen itu untuk menilai peserta didik tersebut sesuai nggak sama dengan capaian pembelajarannya. Jadi pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik itu merupakan salah satu semangat dalam Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awal mereka. Nah, pertama, guru itu melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, di mana peserta didik kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat capaian dan kemampuan yang serupa. Selanjutnya, guru memberikan intervensi. Nah, intervensi ini adalah sesuatu kegiatan yang membuat siswa tersebut lebih baik dari yang sebelumnya, di mana pengajaran dan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dengan level pembelajaran tersebut. Bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Jadi guru itu mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan menelusuri kemajuannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini akan saya jelaskan. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pada proses pembelajaran ada diberikan asesmen, di mana asesmen yang diberikan itu merupakan bagian terpadu pada proses pembelajaran yang digunakan sebagai umpan balik untuk guru peserta didik sehingga dapat menentukan strategi pembelajaran apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terus asesmen dirancang serta dilaksanakan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dalam mencapai capaian pembelajaran. Hasil asesmen yang didapat dan tercapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan dapat digunakan guru, pendidik, tenaga pendidikan, serta orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran si anak.
Selanjutnya bagian keempat akan dijelaskan oleh Kak Julianti. Baik, akan saya lanjutkan mengenai identifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Nah, jadi menurut kelompok kami, tantangan yang dihadapi itu yang pertama, adanya kesulitan dalam perubahan model pembelajaran yang konvensional, yaitu teacher center teaching dan learning, ke metode student center teaching and learning. Dan adanya kesulitan merubah mindset peserta didik untuk menjadikan guru sebagai fasilitator, bukan lagi sumber utama untuk mendapatkan ilmu dan informasi. Kemudian yang kedua, masih rendahnya budaya literasi atau seperangkat kemampuan dan keterampilan individual dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, adanya kemungkinan dalam menyalahgunakan teknologi oleh si peserta didik. Yang keempat, kurang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kelima, belum adanya kesiapan bagi guru secara merata untuk menjadi fasilitator bagi peserta didik, sehingga sulit meninggalkan kebiasaan lama, yaitu teacher center. Kemudian yang keenam, banyaknya kewajiban seorang guru dalam menyiapkan administrasi yang harus dilengkapi oleh guru terkait pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Terima kasih. Oke, dan yang terakhir dijelaskan oleh Kak Melda. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjawab terkait untuk strategi untuk pemecahan masalah pada poin yang nomor 4. Kalau kita flashbacknya ke nomor 4, yang pertama itu kita mengangkat adanya tantangan, adanya kesulitan dalam perubahan model pembelajaran dari konvensional, dari teacher centered learning menjadi student centered teaching learning. Untuk solusinya, kami mengangkat adalah guru menginformasikan kepada siswa terlebih dahulu bahwa guru sudah berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian guru menggunakan model pembelajaran yang berbasis student centered teaching and learning atau seperti penerapan model pembelajaran problem based learning atau project based learning dalam pembelajarannya. Kemudian ada tantangan yang kedua, masih rendahnya budaya literasi. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya literasi atau kemampuan dalam keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah, ini adalah suatu budaya dalam pembelajaran. Ada solusi yang kami tawarkan, yaitu solusi yang kedua, yaitu pengembangan kapabilitas atau kemampuan belajar berbasis kehidupan dalam budaya literasi yang tinggi. Kemudian tantangan yang ketiga diangkat adalah adanya kemungkinan dalam menyalahgunakan teknologi. Solusi yang kami tawarkan untuk strateginya adalah mempertimbangkan dinamika perkembangan iptek dengan cara mengadopsi penggunaan iptek dalam pembelajaran dan tetap melakukan pengawasan. Selanjutnya tantangan yang keempat yang diangkat adalah kurang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Strategi yang kami tawarkan untuk pemecahan masalahnya adalah menenangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap pembelajaran dengan cara mengintegrasikan menjadi suatu kesatuan dalam materi pembelajaran, kemudian yang akan diterapkan pada sikap pada saat diskusi atau praktikum dalam menjalankan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ada tantangan yang kelima, belum adanya kesiapan bagi guru secara merata untuk menjadi fasilitator. Untuk solusi yang kami tawarkan, di sini guru sudah harus memiliki kemampuan guru abad 21 yang benar-benar diperlukan dalam pembelajaran paradigma baru ini, mulai dari komunikasi atau communication-nya, kemudian kolaborasinya, kemudian dari segi kreatif dan berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian dari keempat poin ini diperlukan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, karena tujuan dari pembelajaran paradigma baru ini merupakan salah satu tujuannya adalah bagaimana si guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan di dalam kelas. Kemudian tujuan dari paradigma baru ini juga adalah bagaimana kita dapat mencapai capaian pembelajaran atau kita singkat sebagai CP yang akan didapatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintahan baik secara daring ataupun luring. Jadi bagi guru tidak ada alasan tidak mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi dirinya sendiri. Poin yang keenam adalah adanya tantangan banyaknya kewajiban seorang guru dalam menyiapkan administrasinya. Untuk strategi yang kami tawarkan adalah guru diberikan kemerdekaan dalam membuat rancangan pembelajaran dan asesmennya efektif sesuai dengan materi yang diajarkan, namun tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, demikianlah presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, memberi kritik dan saran, kami persilakan. Pada Kak Sofiza, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya boleh minta digeser slide-nya di bagian itu tantangan dalam. Ya, itu kan di sana ada banyaknya kewajiban
kewajiban seorang guru dalam menyiapkan administrasi yang harus dilengkapi oleh guru terkait pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Menurut saya ingin memberi tanggapan. Menurut saya pernyataan tersebut itu merupakan kelemahan dari paradigma yang selain paradigma baru ini. Nah, jadi dengan adanya paradigma baru, maka dibuatlah tugas guru itu lebih sederhana, seperti membuat RPP hanya 1 lembar saja, tidak berbelas-belas lembar, seperti itu. Apakah memang maksud kelompok penyaji seperti itu atau seperti apa ya? Oke, baik, terima kasih atas tanggapan dijawab. Oke, baik, untuk tanggapan dari Kak Sofiza akan ditanggapi oleh Kak Juli. Baik, terima kasih untuk tanggapannya pada kelompok kami mengenai tantangan yang kami anggap itu adalah sebuah tantangan guru di zaman yang sekarang atau paradigma baru. Jadi memang di paradigma lama pun ada juga tantangan mengenai RPP, bahkan RPP di paradigma lama itu harus setebal ini mungkin kira-kira gitu ya. Sementara yang sekarang untuk RPP itu 1 lembar bisa. Jadi administrasi yang dimaksud sini bukan hanya RPP, tapi ada seperti instrumen, asesmen, kemudian jurnal yang harus disampaikan si guru terhadap wali murid dan lain-lain sebagainya. Dan itu memang harus dikerjakan oleh guru agar guru itu mengetahui benar bagaimana siswa tersebut mulai dari karakternya, tingkah lakunya, pencapaian hasil belajarnya dan sebagainya. Kalau yang paradigma lama menurut kami itu tidak sebegitu detail dibandingkan dengan yang paradigma baru ini. Makanya kami menganggap itu adalah tantangan di paradigma lama ini. Jadi seperti juga kemarin yang disampaikan oleh Bu Airiza gitu ya, sekarang malah semakin banyak tantangannya gitu kan, mengikuti pelatihan, membuat proyek, membuat penelitian dan sebagainya. Nah itu benar gitu. Dan memang mungkin teman-teman yang pun sudah pernah mengajar di sekolah itu merasakannya. Apalagi yang mungkin belum ada ya yang paradigma lama, tapi yang sudah mengalami itu bisa menilai dan mengetahui bagaimana perbedaannya. Itu sih menurut kami. Ya mungkin ada tambahan dari rekan saya. Baik, terima kasih Kak. Untuk administrasi guru sebelumnya memang pada paradigma lama mungkin RPP memang tebal, tapi memang guru di situ tidak hanya sebagai fasilitator. Sedangkan di paradigma baru, guru memang diberikan sedikit peluang untuk di kelas di mana guru sebagai fasilitator, tapi pada administrasi malah lebih banyak di mana guru bukan hanya menyiapkan untuk kegiatan intrakurikuler di dalam kelas seperti modul ajar, di mana ATP itu yang diberikan oleh pemerintah itu ada berisi 1877 halaman untuk kita membuat CP atau capaian pembelajaran. Nah itu, jadi untuk menyusun itu pun kita perlu menganalisis lagi. Dan juga kita harus membuat 3 proyek terkait dengan penguatan profil Pancasila tadi di kegiatan ekstrakurikuler dalam 1 tahun. Nah, itu. Jadi memang semakin banyak administrasi pada proses pembelajaran yang harus dilengkapi oleh guru. Baik, terima kasih. Apa ada lagi ingin menanggapi, memberikan tanya atau kritik dan saran? Kami persilakan. Pada Kak Aura, saya mau bertanya, misalnya seperti ini. Pada paradigma lama mungkin guru masih monoton pembelajarannya dan sampai saat ini masih ada guru yang menerapkan hal tersebut. Nah, dengan adanya paradigma yang baru, banyak itu nanti yang akan disediakan misalnya model-model pembelajarannya, medianya, segala macamnya gitu ya kan. Gimana cara kita sebagai guru yang udah PPG kayak gini untuk menerapkan paradigma baru itu kepada guru-guru yang lama seperti itu. Sementara kalau pengalaman yang pernah saya dengarkan itu, guru-guru itu biasanya bilang gini, kami sudah tua gitu kan, kami nggak ngerti lagi yang namanya media sosial apa segala macamnya seperti itu. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita sebagai PPG yang nantinya akan berada di sekolah tersebut gitu. baik, akan ditanggapi oleh Kak Juli. Baik, saya konfirmasi pertanyaannya ya Kak. Berarti maksud Kakak itu bagaimana cara kita yang selesai mengalami PPG ini memberikan pengaruh kepada guru-guru yang senior ya, kita bilang senior, supaya mereka mengikut ke kita gitu kan, setidaknya sedikit berubah gitu ya. Nah jadi emang solusi yang utama itu kan ada MGMP. Jadi memang seharusnya guru-guru itu tergabung di dalam yang namanya MGMP. Seperti saya contohnya itu kemarin tergabung dalam MGMP Biologi se-Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi memang di situ kami mengadakan yang namanya pelatihan. Nah sebelumnya si instruktur ini juga ada pelatihan dari pusat. Jadi diusahakan dari atas ke bawah ini semua caranya sama. Jadi satu konsep. Nah, jadi si instruksi yang sudah dilatih melalui instruktur nasional itu nanti ada pelatihan dari instruktur provinsi kemudian ke daerah. Jadi instruktur atau fasilitator daerah inilah yang nantinya akan langsung terjun kepada MGMP tersebut. Jadi apa yang dia dapat langsung dari instruktur nasional itu akan sampai ke bawah. Nah, jadi harapannya memang di sini dengan adanya pelatihan-pelatihan yang ada di MGMP ataupun melalui daring dan luring tadi,
itu diharapkan memang bisa sampai ke guru-guru baik junior maupun senior, dan mau tidak mau itu adalah tuntutan dari pemerintahan. Jadi ya memang sulit untuk guru senior ini mengimbangi yang junior karena kan junior masih fresh gitu ya. Tapi dengan adanya tuntutan dan juga kewajiban, dan pasti kan ada yang dibayar gitu ya. Kalau tidak dilakukan maka mohon maaf mungkin tidak tersalurkan. Jadi memang mau tidak mau beliau pasti mengikuti apa yang sudah diarahkan atau diinstruksikan di negara tadi. Gitu. Dengan cara yang tadi kan sudah ada dikasih pelatihan, sudah ada bahkan diberi bantuan kepada MGMP tersebut untuk melakukan pertemuan dan pelatihan-pelatihan seantar guru mata pelajaran itu. Itu juga pengalaman pribadi saya. Mungkin itu mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang menanggapi kritik dan saran? Oke, silakan kepada ini. Terima kasih untuk Bapak. Jadi saya ingin menanggapi sebenarnya dari pernyataan dari Kak Julia, di mana yang mengatakan bahwa misalnya dapat mengikuti pelatihan MGMP. Seperti yang saya lihatlah dari sehari-hari, banyak guru-guru tua yang di usianya bisa dibilang mau pensiun atau 2 tahun, 5 tahun lagi. Contohnya ibu saya lah. Istilahnya dia memang mengikuti pelatihan MGMP, tapi apa yang disampaikan narasumber itu sudah tidak bisa terkonek lagi di otaknya. Istilahnya untuk mengaplikasikannya itu dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain itu bukan jadi misalnya minta diajarkan, tidak, karena pun diajarkan pun dia tidak menerima lagi karena sudah usia tua. Jadi otomatis dia membutuhkan orang lain untuk mengerjakan kembali penugasan itu. Nah, jadi sebenarnya menurut kelompok bagaimana sebenarnya solusi untuk itu? Karena kalau kita beratkan untuk guru-guru itu kan sekarang banyak guru-guru tua. Tidak mungkin tidak semua guru-guru tua itu memiliki orang yang bisa diandalkan untuk mengerjakan. Karena untuk anak pun pasti si anak juga memiliki seperti saya lah contohnya. Mereka diberatkan untuk mengerjakan modul Merdeka Belajar. Ada 8 modul atau 9 modul itu ada aksi nyata lah seperti itu. Nah, saya masih sempat mengerjakan 2 modul. Nah, modul selanjutnya belum saya kerjakan. Kenapa? Karena saya juga mengikuti PPG. Nah, kan untuk seperti itu kan berarti banyak program-program dari pemerintah yang jadi terbengkalai. Kalau bisa dibilang sebenarnya sia-sia mengeluarkan banyak dana, ternyata tidak semua guru dapat mengerjakannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Jadi ini namanya dalam sebuah peraturan pasti ada plus minus gitu ya. Dan ini juga masih sedang dalam tahap peninjauan dan pengerjaan gitu ya. Sejauh ini menurut kami secara kelompok solusinya itu seperti tadi gitu ya. Mungkin ada pelatihan di dalam satu MGMP karena itu yang paling dekat dengan si guru mata pelajaran. Nah, kemudian dan biasanya malah yang saya alami guru senior lebih semangat. Nah, itu tidak semua. Yang saya alamin ketika saya melakukan pelatihan, kebetulan saya lebih muda waktu itu, yang senior ini yang lebih semangat dibandingkan saya. Mereka tuh ayo gitu. Jadi saya juga heran, wah ini senior gitu kan, tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Ya karena mungkin tergantung niat juga ya. Kalau emang guru tadi mau berubah dan memang sadar akan tanggung jawab, pasti dia ya melaksanakan hal itu dengan baik gitu kan. Kecuali sakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin guru tersebut memiliki asisten mungkin, karena ada beberapa sekolah yang saya ketahui, rekan-rekan saya juga mereka memiliki asisten. Jadi memang apa yang dia dapat si guru senior dia sampaikan ke asistennya, mungkin asistennya bisa menerapkan itu di kelasnya pada saat membantunya dalam mengajar. Dan kalau sudah memang ada yang mau pensiun, biasanya kan juga ada guru muda pasti di kelas itu. Ya mungkin tetap ada kekurangannya karena mungkin tidak merata untuk bisa dilakukan oleh semua guru. Tapi itu menurut pendapat kami, mungkin nanti bisa ditengahi oleh Bapak ya. Terima kasih. Ada yang waktunya singkat. Baik, yang jadi masalah tapi kan banyaknya kewajiban seorang guru tanggung jawab untuk administrasi, kan itu. Nah, lalu untuk jadi mau nggak mau, makanya coba disederhanakan, walaupun kelihatan mungkin dengan modul aja langsung lebat, tapi lampir-lampirannya banyak. Tapi kan sebenarnya ini berulang dari waktu ke waktu. Mungkin di awal itu mungkin berat, kan gitu. Tapi untuk tahun depan kan tinggal merevisi itu sebenarnya. Nah, itulah gunanya sebenarnya ada MGMP itu, kelompok bidang kajian, guru bidang studi. Tujuannya apa? Supaya bisa dikerjakan bersama-sama, dan itu berlaku untuk di beberapa sekolah sesuai dengan keanggotaan MGMP itu. Nah, jadi kalau pekerjaan itu dilakukan bersama mungkin nggak terlalu repot begini, hanya untuk perangkat pembelajaran gitu ya. Misalnya dalam 1 tahun, oke, kelas 10 ada berapa? Oke, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu ada berapa kompetensi dasar yang mau diapa. Udah aku bagi, jadi seorang guru paling-paling hanya buat mengembangkan untuk 2 kompetensi dasar misalnya. Kalau anggotanya itu banyak, misalnya sampai 10 orang bagi 10. Nah, itu disiapkan tahun depan hanya tinggal
merevisi baru di-change-kan. Jadi kalau untuk kerja sendiri ya memang berat. Makanya itulah gunanya tim dalam hidup, termasuk nanti dari mulai perang pembelajaran, assessment dan lain sebagainya sampai ke video saling sharing. Jadi kita jangan pelit, asal buat capek-capek ya, makanya supaya berbagi dibagi gitu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab ya. Oke. Sehingga istilah ini itu tidak perlu. Sekarang malah lebih enak. Kenapa? Sekarang sudah berbasis KIT. Semua yang dibuat sudah terekam di dalam laptop file. Jadi kalau mengubah tinggal ngedit. Beda dengan lalu harus mulai lagi dari awal, ketik lagi dari awal, kan itu. Nah, mungkin waktu kalian nggak merasa waktu kami SMA dulu, SMP dulu, suruh nulis, bantu nulis guru lagi RPP. Kan harus tulis tangan, harus berubah, tanggalnya harus berubah. Yang lalu tahunnya sekian, ini kok tahunnya sekian juga kan nggak boleh, maka harus tulis ulang. Itu sekarang sudah ada ini. Bila perlu kalau Mas tinggal ganti tanggal aja. Walaupun itu juga tidak benar gitu. Tapi kan mana-mana yang perlu diubah tinggal ngedit. Jadi jauh lebih gampang sekarang ketimbang yang dulu. Yang kedua, lalu masalah tadi guru yang sudah tua itu bagaimana? Konsekuensi guru juga harus berubah. Jadi guru tidak boleh stagnan. Guru harus berubah sesuai dengan tuntutan karena masa berkembang terus. Guru nggak mampu, itulah belajar sama yang junior yang mampu. Memang harus seperti itu. Ya, artinya apa? Itu mau tergantung kepada apa menceritanya, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Harus tetap mengikuti aturan yang dicanangkan. Kan tujuan aturan ini sebenarnya bagus ya, terutama dengan menurunkan paradigma apanya itu sama aja itu modul ajar dengan RPP yang memang menurutnya sama, cuma kan penekanan itu kan tinggal menyesuaikan ya kan? Dari RPP itu juga jadikan modul ajar kan hanya beberapa poin-poin, oke, mulanya tujuan apa indikator, jadi capaian pembelajaran disesuaikan dengan kondisi terbaru, revisi isinya seperti apa supaya dia sesuai dengan tujuan apa capaian pembelajaran. Jadi sebenarnya bukan merombak total, itu enggak. Apalagi dengan ini kan dengan file sekarang kan tidak harus ngetik lagi dari awal. Poin-poinnya kan sudah ada di indikator-indikator yang model RBP kan itu. Kalau memang tidak ada perubahan dalam indikator, ya kan tinggal itu aja. Hanya diramu kalimatnya sesuai dengan konteks dari modul ajar. Nah, lalu bagi kalian yang generasi PPG inilah yang diharapkan bisa menelurkan itu. Bisa memberikan contoh, bisa memberikan masukan-masukan, walaupun jangan langsung anggap kalian pada kalian aja gitu, urusan kalian lah itu. Nah, itulah tantangan kita. Dan kalau memang itu nanti hasilnya baik, itu pasti akan dicontoh. Jadi sekali lagi itu kembali ke tanggung jawab masing-masing. Jadi ini kan banyaknya kewajiban. Kalau memang itu adalah urusan administrasi yang memang harus diapakan, ya apa harus kita kerjakan. Kan tinggal kita bagaimana pekerjaan itu supaya menjadi lebih sederhana. Oke, saya rasa itu aja mungkin